Generasi pembalap muda Indonesia kembali lahir. Namanya Sabian Fatul Ilmi. Dia menjuarai race seri kedua Yamaha L3 BRU CRU Asia Pacific Championship 2026. Rider berusia 13 tahun tersebut digadang-gadang sebagai penerus Veda Egap pertama dan Kiandra Ramadipa bersama Yamaha Racing Indonesia di The Bend Motorsport Park Australia pada tanggal 1-3 Mei 2026. Sabian menunjukkan kualitasnya. Sabian menaklukkan para pembalap dari berbagai negara Asia Pasifik dalam debut full seasonnya pada tahun ini. Selamat datang lagi di Rumah Hak Official bersama saya Rino Desprado Mohak. Perjalanan Sabian untuk meraih podium pertama tidak diraih secara instan. Sejak latihan bebas atau free practice pada hari Jumat, performanya terus meningkat secara signifikan. Ia sempat berada di posisi ke-8 sebelum melaju ke posisi ke-4, yang mana peningkatan tersebut berlanjut pada sesi kualifikasi, di mana Sabian berhasil mengamankan posisi start di grid kedua, dan modal tersebut dimanfaatkannya secara maksimal saat balapan. Pada race pertama yang berlangsung pada hari Sabtu, pembalap asal Kalimantan Timur tersebut berhasil finish di race pertama. Ia mengungguli pesaing dari Australia, China, Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, hingga Selandia Baru. Dan tentunya kemenangan di Australia ini menjadi momen spesial bagi Sabian Fatul Ilmi. Ia mengaku kemenangan tersebut memberikan dorongan besar untuk menatap sisa musim. Kesuksesan ini terasa istimewa karena Sabian Fatul Ilmi sempat mengalami kendala saat awal musim. Ia tidak bisa mengikuti seri pertama di Sydney Motorsport Park Australia pada tanggal 27-28 Maret 2026 akibat masalah visa. Namun hambatan tersebut justru menjadi motivasi tambahan. Pada seri kedua, Sabian Fatul Ilmi langsung menunjukkan kemampuannya dengan satu kemenangan penting, dan berkat hasil tersebut dia kini menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan koleksi 35 poin. Sebuah pencapaian impresif mengingat dirinya sempat absen di seri pembuka. Dengan performa yang terus menanjak, Sabian Fatul Ilmi kini menjadi salah satu harapan baru balap motor Indonesia di level internasional. Konsistensi mental bertanding akan menjadi kunci untuk menjaga peluangnya bersaing hingga akhir musim. Dalam dunia balap motor, tidak ada jalan pintas untuk menuju puncak. Semua dibangun dari proses yang sangat panjang, dari sirkuit-sirkuit kecil hingga panggung terbesar yang bernama MotoGP. Di tengah proses itulah Indonesia mulai melihat secercah harapan baru melalui kemunculan dua nama muda, Kiandra Ramadipa dan Veda Egap Pratama. Keduanya berada dalam jalur pembinaan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, menjadi pembalap Indonesia berikutnya yang mampu menembus level tertinggi dunia balap internasional. Nama Kiandra Ramadipa mencuri perhatian setelah penampilan sensasionalnya di ajang Red Bull Rookies Cup 2026 di Jerez. Start dari posisi ke-17, Kiandra Ramadipa menunjukkan determinasi yang luar biasa dengan melakukan comeback yang sangat apik hingga finish di posisi pertama. Sebuah kemenangan yang sangat mengejutkan, tetapi juga menegaskan potensi besar yang dimilikinya. Di balik performa impresif tersebut, Kiandra Ramadipa tidak berjalan sendiri. Ia menyadari bahwa proses belajar adalah kunci utama. Karena itu, ia aktif mencari masukan dari para senior yang telah lebih dulu mencicipi kerasnya persaingan di level internasional. Dua nama yang menjadi rujukannya adalah Mario Suryaji dan Veda Egap Pratama. Keduanya bukan hanya senior, tapi juga representasi jalur yang akan ditempuh oleh seorang Kiandra Ramadipa. Pengalaman Mario Aji dan pemahaman Veda Egap Pratama terhadap sirkuit-sirkuit di Eropa menjadi bekal penting untuk seorang Kiandra Ramadipa untuk berkembang. Diskusi-diskusi tersebut menunjukkan suatu hal. Regenerasi pembalap Indonesia tidak lagi berjalan secara individual, namun mulai terbentuk secara ekosistem. Tapi pertanyaan besarnya kemudian muncul. Dari Kiandra Ramadipa dan Veda Egap Pratama, siapa yang lebih dekat menuju MotoGP? Secara struktur jenjang, jalur menuju MotoGP biasanya dimulai dari jalur pembinaan seperti Rookies Cup, kemudian Moto3, Moto2, dan akhirnya menuju MotoGP. Dalam konteks ini, Veda Egap Pratama bisa dikatakan selangkah lebih dekat karena sudah berada di
orbit kompetisi yang lebih tinggi dan memiliki pengalaman lebih banyak di kompetisi internasional. Feda Ega Pratama dikenal sebagai salah satu talenta muda Indonesia yang konsisten menunjukkan perkembangan. Ia sudah biasa menghadapi tekanan balapan di Eropa, menghadapi karakter sirkuit, serta memiliki jam terbang yang krusial dalam karir seorang pembalap. Sementara itu, Kiandra Ramadipa masih berada di fase pembuktian awal. Kemenangannya di Jerez menjadi sinyal kuat, akan tetapi konsistensi akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Dalam dunia balap, satu kemenangan bisa membuka pintu, tetapi hanya performa yang stabil yang bisa menjaga pintu itu tetap terbuka. Namun walaupun demikian, bukan berarti Kiandra Ramadipa tertinggal jauh. Justru performa comeback dari posisi ke-17 menjadi indikasi bahwa ia memiliki racing insting dan mental bertarung yang sangat dibutuhkan di level teratas. Dan jika mampu menjaga tren positif, bukan tidak mungkin dia akan segera naik ke level berikutnya. Di sisi lain, hubungan Kiandra Ramadipa, Feda Ega Pratama, Mario Aji menunjukkan sebuah perubahan kultur yang menarik. Jika sebelumnya pembalap Indonesia cenderung berjalan sendiri-sendiri, kini mulai terlihat pola kolaborasi dan saling mulai berbagi pengalaman. Ini adalah fondasi penting untuk membangun generasi yang lebih kuat. Menuju MotoGP bukan hanya soal kecepatan, namun juga tentang kesiapan mental, dukungan tim, manajemen karir, hingga peluang datang di saat waktu yang tepat. Banyak pembalap berbakat yang melangkah lebih jauh bukan karena kurang cepat, tetapi karena tidak mendapatkan momentum yang tepat. Dalam konteks ini, Feda Ega Pratama memiliki unggulan dari sisi pengalaman. Sementara itu, Kiandra Ramadipa menawarkan potensi ledakan performa yang masih berkembang pesat. Keduanya memiliki harapan yang sama, tetapi dengan narasi perjalanan yang berbeda. Bagi Indonesia, ini adalah kabar baik. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ada lebih dari satu nama yang layak diperbincangkan sebagai calon penerus di level dunia. Ini menciptakan kompetisi sehat, sekaligus memperbesar lahirnya pembalap MotoGP dari tanah air. Pada akhirnya, pertanyaan siapa yang lebih dulu ke MotoGP mungkin bukanlah hal yang penting untuk saat ini, karena yang lebih krusial adalah bagaimana keduanya mampu menjaga progres, memanfaatkan kesempatan yang terus berkembang di tengah persaingan global yang sangat ketat. Namun, jika harus melihat secara realistis, Feda Ega Pratama saat ini berada satu langkah di depan. Pengalaman dan posisinya di jenjang kompetisi membuat jalannya sedikit lebih dekat menuju pintu MotoGP. Sementara itu, Kiandra Ramadipa adalah tentang cerita masa depan, tentang potensi besar yang baru mulai menemukan bentuknya. Dan dalam dunia balap, masa depan seringkali datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan di sisi lain, generasi baru pembalap muda Indonesia kembali lahir yang menjuarai race seri kedua Yamaha R3 BLU CRU Asia Championship 2026 yang digadang-gadang sebagai penerus Feda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa. Bersama Yamaha Racing Indonesia, Sabian Fatil Ilmi menunjukkan kualitasnya dengan menaklukkan para pembalap dari berbagai Asia Pasifik. Dan kemenangan di Australia ini menjadi momen spesial bagi Sabian Fatil Ilmi yang bisa memberi semangat dan dorongan besar untuk menatap sisa musim. Dengan performa yang terus menanjak, kini Sabian menjadi salah satu harapan baru balap motor Indonesia di level internasional setelah Kiandra Ramadipa dan Feda Ega Pratama. Konsistensi dan mental bertanding akan menjadi kunci untuk menjaga peluang bersaing hingga akhir musim. Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, saya Rinores Prado Mohak. Salam sayang untuk barang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.